Sidang Dewan yang kami hormati, berdasarkan pasal 169 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada bagian ke-8 penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan keuangan dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD dan dibahas bersama dan disampaikan menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS serta menjadi pedoman perangkat daerah dan penyusunan RKA pada SKPD. Dan menindaklanjuti surat Saudara PD Bupati Galuas nomor 900-649-2023 pada tanggal 11 September 2023 perihal penyampaian dokumen KUPA dan PPASP tahun anggaran 2023. Maka sesuai dengan berita acara rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuas nomor 127-DPRK-2023 pada tanggal 19 September tahun 2023 tentang penetapan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuas bulan September sampai dengan September 2023. Bapak PJ Bupati, hadirin hadirat yang kami hormati, maka dengan ini perlu kita sikapi bersama. Karena sampai saat ini kami belum menerima dari pemerintah daerah yaitu rancangan perubahan anggaran perubahan dan juga waktu perlu kita perhitungkan karena pada tanggal 30 sudah harus sampai ke Banyaknya. Maka dengan ini kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa kami menginginkan secepatnya disampaikan kepada DPRK sehingga DPRK dapat membuat jadwal sidang paripurna yang mungkin kita perhitungkan. Kalau bisa kami meminta hari Jumat kita sudah membuka sidang supaya jangan ada keterlambatan. Juga pada akhir sambutan ini Pak PD Bupati perlu kami sampaikan bahwa laporan investasi fisik dan keuangan program pembangunan Kabupaten Galuas APBK tahun anggaran 2003 masih beberapa dinas masih ada yang di atas 50%. Maka mengingat waktu tidak terlalu lama lagi kita akan membahas sidang atau membahas anggaran pendapatan belanja tahun 2024. Maka dengan ini kami sampaikan ada beberapa dinas. Pertama Dinas Pendidikan, kedua Baitul Mal, ketiga Dinas Syariat Islam. Jadi untuk ini kami bermohon supaya cepat bisa dilaksanakan. Apakah proyek-proyek yang belum ditenderkan kami minta agar segera ditenderkan sehingga kapan anggaran ini bisa tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dasar perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara mengacu kepada amanat pasal 192 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat 2 huruf A dapat berupa terjadinya A. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, B. Pelampauan atau tidak terrealisasinya alokasi belanja daerah, dan atau C. Perubahan sumber
pembiayaan daerah. Bapak pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, rancangan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan rancangan perubahan prioritas dan cabang anggaran sementara PPASP Kabupaten Belu tahun anggaran 2023 ini merupakan penyesuaian kembali asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan perencanaan awal kebijakan umum anggaran, baik asumsi makro, target pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sedang dilaksanakan, sehingga pendanaan dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pembangunan dapat dicapai sasaran yang kita harapkan bersama. Di samping itu, perlu juga disampaikan kepada seluruh anggota dewan yang terhormat bahwa sebagian besar dari perubahan ini adalah untuk menampung program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2023 serta usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Bapak pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, kami menyadari rancangan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan rancangan perubahan prioritas dan papan anggaran sementara atau PPASP Kabupaten Belu tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan masih jauh dari sempurna, masih banyak usulan dan kebutuhan mendesak yang idealnya ditampung dalam perubahan ini. Namun, karena keterbatasan anggaran, kami harapkan kepada semua SKPK yang telah menyampaikan usulan perubahan untuk dapat bersabar dan memahami apabila usulannya belum tertampung dalam perubahan ini. Pada kesempatan ini, kami ingatkan juga kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK yang memiliki target pendapatan asli daerah atau PAD agar dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber pendapatan sehingga dapat mencapai target yang telah kita tetapkan bersama. Bapak pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia, besar harapan kami beberapa hari ke depan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPASP Kabupaten Belu tahun anggaran 2023 dapat dibahas, disempurnakan dan dimaknai secara arif dan bijaksana di gedung dewan yang terhormat ini untuk mencapai apa yang akan disepakati dan untuk menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPK yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan rancangan kanun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023. Bapak pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belu ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023 dapat ditetapkan sesuai dengan agenda. Sebelum saya tutup, tadi diingatkan oleh Bapak Ketua Dewan yang terhormat, saya ingatkan di forum yang terhormat ini, tolong SKPK yang masih di bawah 50% kegiatannya seperti pendidikan, baitul mal dan syariat Islam segera untuk ditindaklanjuti. Sebenarnya kendala yang terjadi di Dinas Islam tidak begitu berarti, namun yang menjadi persoalan sedikit. Yang pertama, hibah bantuan kepada masjid, yaitu ada 5 masjid tersebar di Kabupaten Belu di kecamatan. Rata-rata itu 500 juta. Kalau dikalkulasi ini pun sudah 5 kali
hampir 3 miliar lah begitu. Namun kendala yang adalah keterlambatan pekerjaan di lapangan. Karena ini rata-rata kan diserahkan kepada BKN terkait. Itu satu. Yang kedua, bantuan kepada Kori dan Hafiz yang tersebar di seluruh daerah. Artinya baik Hafiz di luar daerah maupun di Kabupaten Jeluas, itu mungkin dalam beberapa hari itu sudah bisa ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Itu pun lumayan besar, hampir 1 M. Kalau ini terrealisasi, insya Allah dalam waktu beberapa hari ini bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian daripada itu, di Dinas Rakyat Islam juga ada pelaksanaan MCQ. Ini tentu tidak bisa serta-merta karena waktu pelaksanaan sudah ditentukan secara tingkat provinsi. Itu dilaksanakan pada tanggal 26 November sampai dengan 2 Desember yang akan datang di Kabupaten Semelu. Tentu saat ini itu pun dananya masih tahap persiapan. Kalau dicairkan serta-merta itu tidak bisa karena waktunya masih terlalu lama. Insya Allah dengan dapat koordinasi kami nanti sampai ke kantor dengan sekretaris dan para kabit, hal ini bisa kami pacu. Artinya memang bukan keterlambatan. Keterlambatannya hanya pekerjaan di masyarakat ini rata-rata swakelola. Maklumlah yang namanya di masyarakat kampung, swakelola ini kan tidak melibatkan pekerja luar, tetapi hanya diserahkan kepada masyarakat kampung. Kecuali konsultan atau pengawasnya dari kita dan orang-orang tersebut saja begitu. Nanti karena sekarang kan sudah September, Pak. Ya. Apakah itu bisa dituntaskan sebelum masa tahun 2023 ini, Pak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Kami optimis bahwa itu bisa karena ini semua tidak ada terkait dengan tender-tender segala, tidak ada. Hanya langsung pada masyarakat ketika kesiapan ataupun aksi daripada dinas kami dari bendahara dan PPTK yang terkait.